Halo, 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 lagi di sini. Dengan dia di sini dengan Bung Arif juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, waalaikumsalam. Salam. Aduh, Masih ada nih ya perwakilan dari generasi muda kita. Jangan lupa lagi Baskom. Oh iya. Nah, jadi kita dari Baskom ini hari ini di sesi ini kita udah sesi ketiga nih. Sesi ketiga. Feature session. Ya, Jadi kan? di awal kita bahas mengenai definisi investasi, terus gimana cara baiknya untuk mulai investasi caranya. Terus kemudian tadi di sesi kedua kita udah mengenai kenapa sih harus investasi gitu kan? Inflasi ada terkait dengan inflasi. Terus kita tadi juga ada terkait dengan resiko investasi juga nih, high risk high return. Kemarin dan kita udah sempat bahas tuh mengenai depo, tabungan. Nah, tadi kemarin terakhir kita udah bahas mengenai obligasi sedikit ya. Ya, nah padahal Dim ya, lu itu tadi udah naruh di catatan lo investment 101. Wush. Di sini ini kita dalam rangka basic investment. Oh Ya. ya, betul. Masih ada my niece. Yes. Silakan, suaranya mana? Perwakilan dari Gen Z. Gen Z. Jadi tema kita adalah Gen Z bertanya, Bangkotan menjawab. Iya. Jadi kita masih sama Najla. Halo, guys. My niece, ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Dari generasi-generasi muda ya. Dari Z. Atau ya orang-orang yang mau mulai berinvestasi. Ya, nah kemarin di terakhir tuh kita sudah membahas mengenai obligasi, which Itu is adalah surat instrumen hutang. Instrumen investasi. Okay. Jadi pokoknya jangan enak aja nih Najla ya. My niece jangan. Jadi kita bakal ngomongin investasi sampai ngelotok di Najla. Jadi Najla nanti once udah siap maju, wah pokoknya besok nanti kita ngomongin tuh channel-channel investasi tuh apa aja sih di sesi ini aja Dim. Investasi ya. Channel-channel investasi, iya sekalian kita Sekalian bahas. dong, ya nggak? Jadi kita kan langsung ada to the point. definisinya apa, jenis-jenisnya apa, terus kemudian caranya gimana. Iya. Boleh. Nah, kita kan tadi membahas berdasarkan urutan resiko, ada depo, obligasi, dan reksadana. Iya. Tapi reksadana itu kan secara khusus terkait dengan obligasi, kumpulan dari obligasi dan saham. Iya. Kemarin udah kita bahas mengenai obligasi. Ada obligasi, kemarin kita sempat bahas mengenai obligasi pemerintah, ya. Nah, terus kemudian ada obligasi korporasi. Obligasi Yang dikeluarkan oleh kemarin kita contoh perusahaan-perusahaan ya. Kemarin kita contohnya adalah Indofood. Nah, terus kita udah bahas nih lebih beresiko mana sih Indofood sama pemerintah gitu kan dari sisi nggak bisa bayar. Kemampuan membayar hutang. Jadi ibaratnya gini, dalam waktu 5 tahun sebenarnya misalnya tadi kita ambil contoh obligasinya 3 sampai 5 tahun misalnya. Dalam waktu 3 sampai 5 tahun siapa sih yang lebih berpotensi membayar tepat waktu dan lain-lain gitu. Kalau pemerintah sepertinya dalam waktu 5-10 tahun sepertinya nggak akan bangkrut sepertinya. Jadi kemungkinan resikonya lebih kecil dibandingkan korporasi. Kalau kita ngomongin korporasi mungkin Indofood kelihatannya bagus gitu ya. Tapi kan korporasi itu banyak. Ada perusahaan-perusahaan lain, contohnya Telkomsel misalnya. Terus kemudian Ada yang gurem-gurem juga. ya Yang Najla nggak pernah dengar nama perusahaannya ngeluarin obligasi banyak banget. betul. Nah itu yang risikonya Najla mesti bener-bener lihat Iya. sebelum minjemin. Berarti harus tahu dulu nih kira-kira perusahaannya bergerak di bidang mana. Nah, sebenarnya terkait dengan obligasi tersebut itu ada yang namanya credit rating. Jadi suatu perusahaan independen yang menilai kira-kira ini perusahaan atau negara itu kemampuannya sampai mana sih membayar hutang. Nah, itu di rating. Jadi kayak misalnya Dihitung sama mereka. Jadi Keluarlah dilihat nanti nih angka-angka tuh ya, huruf-huruf. credit rating tuh jadi misalnya nih kelihatan dari Uncle Arif gitu kan, kelihatannya nih nggak bayar utang. Oh berarti disebut nih junk bond, alias wah ini kemampuannya kecil untuk membayar utang. Bisa jadi namanya jang tuh sampah. Berarti ini surat utang sampah nih, surat utangnya si Arif nih. Iya. Gitu. Jadi kalau mau minjemin boleh, tapi mesti banyak antisipasinya. Minta bunga lebih tinggi, kalau perlu minta agunan. Nah itu yang kalau disebut tadi junk bond. Karena potensi dia nggak bayar utang tuh lebih tinggi. Besar. Gitu. Nah terus ada lagi tadi korporasi, terus ada lagi Indonesia. Negara pun itu beda bermacam ya. Negara Indonesia itu udah masuk investment grade, alias ratingnya udah cukup bagus, udah cukup layak untuk diinvestasikan. Itu yang namanya investment grade.
Nah, tapi negara-negara beda. Ada juga negara-negara yang mungkin Jangbon juga. Jangbon. Oh, iya. Ada. Iya. Negara yang dilihat oleh si apa sih istilahnya? Pemeringkat. Lembaga pemeringkat. Oh, Nah, dia tuh jadi- dari situ, bukan dari negara maju berkembang gitu kan? Enggak. Ya, salah satu Pasti faktornya begitu, ya. pasti ke sana, pasti ke sana. Sekretariatnya. Nah, jadi nanti kayak menjawab pertanyaannya Najla tadi, aku gimana dong taunya aku bisa minjeminnya ke siapa? Ini pemeringkat ini. Oh, oke. Najla nanti itu di apa namanya informasinya ada tuh. Pemeringkatnya dari luar negeri ada, dari S&P, lokal ada. contohnya S&P, Fitch, Moody's, Moody's. gitu. Nah, di Indonesia tuh apa? Pevindo ya? Ya, Pevindo. Ada satu namanya Pevindo. Jadi hitung tuh yang nanti aku mau minjemin ke motor apa dealer motor di Mas Jaya gitu. Aku mau lihat dari pemeringkatnya apa enggak. Oh, ternyata ada. Oh, ternyata Jangbon. Wah, nggak mau deh kayak gitu. Gitu misalnya. Oke, berarti Ya. berarti enak dong dikasih fasilitas untuk dikasih tahu itu Jangbon atau enggak gitu. Ada, Iya, tapi nggak betul. semuanya. Betul. Oke. Yang kayak tadi kayak kedai kopinya temannya Najla gitu. Itu nggak ada pemeringkatnya. Najla taunya dari mana? Iya. Baca laporan keuangannya. Mana laporan keuangannya? Historicalnya gimana? Nah, itu butuh another. Jadi kalau Najla udah sukses nanti, biarkan konsultan Najla nanti yang. Amin. Oke. Oke, nah obligasi ada pertanyaan nggak Najla terkait dengan obligasi? Enggak, aplikasi aku paham banget nih. Wih, luar biasa. Jadi karakteristiknya udah jelas ya. Duta Baskom. Duta Baskom. Terus resikonya udah jelas ya tadi. Jelas. Nah, itu adalah obligasi tadi surat hutang. Nah, sekarang kita masuk ke saham. Oke, jadi Najla sebelum kita maju dulu, tadi Najla udah ngomongin deposito, udah ngomongin tabungan, itu adalah risiko terendah. Iya. Ya kan? Nah, di atasnya mereka muncullah si obligasi ini. Sedikit lebih berisiko, tapi nggak berisiko banget. Tapi ada risikonya sudah lebih tinggi daripada tabungan dan deposito yang tadi. Resikonya tadi tuh ya, ada kita nggak mampu bayar ternyata kita untuk kasih pinjaman. Itu ternyata duit yang bener tuh Najla. Nggak balik tuh duit Najla. nggak balik atau baliknya sebagian doang. Baliknya biasanya, sebagian doang. gitu. Terus kemudian biasanya obligasi juga nggak bisa ditarik kapanpun. Biasanya kalaupun bisa ditarik, harganya kadang-kadang suka naik turun gitu. Bener-bener. Bisa jadi harga jualnya pas menajua lagi butuh, harganya lagi turun. Iya. Jadi Baliknya kena aja cuma 9 juta. Iya, 9 juta. Tadinya 10 juta misalnya. gitu. Ih, Nah, luar biasa. luar biasa Kita nih. hari ini. Oke. Nah, sekarang Next. kita masuk ke saham. Saham itu adalah tadi kan sertifikat utang nih kalau obligasi. Ini adalah kalau saham adalah sertifikat kepemilikan. Kepemilikan. Ya, jadi Najla menjadi pemilik dari perusahaan itu. Itu Oke. saham. Bagian bukan pemilik. Bagian dari perusahaan itu. Memiliki bagian dari- Pemilik Pemilik. cuman kecil Kecil. biasanya Iya, gitu. Tapi Nah. pemilik bener namanya. Jadi biasanya saham itu membeli kepemilikan. Nah, kepemilikan itu biasanya yang dijual kalau di publik itu biasanya untuk umum biasanya kecil persentasenya gitu. Kecuali memang perusahaan itu adalah perusahaan private. Jadi ada perusahaan memang punya keluarga misalnya kayak apa ya? Kayak lu tadi dealer motor misalnya. ya, Iya. ya itu memang punya perusahaan dan dia nggak mengeluarkan saham kepada Untuk orang umum. lain. Tapi kalau misalnya perusahaan semakin gede, dia butuh modal kayak Iya. tadi tuh Indofood, dia butuh modal, dia minjem ke bank udah, ngeluarin obligasi Ke udah. keluarga udah. Nah terakhir dia adalah menjual kepemilikan perusahaan itu ke umum melalui saham bentuknya. Nah, gitu. tapi porsinya nggak gede. Biasanya nggak gede, biasanya cuma 20% misalnya gitu. Nah kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kayak tadi yang Uncle Dimas cerita, saham itu kalau obligasi tadi ada tuh jelas. Bunganya dikasih tahu, jatuh temponya dikasih tahu. Kalau saham nggak ada gituannya. Jadi kepemilikan terserah Najla mau jual mau beli kapanpun itu bisa, tapi harganya naik turun. Nah, Gitu. jadi kalau Najla beli saham, karena Najla sudah memiliki, ya risiko perusahaan itu melekat di surat utang, di saham tersebut. Jadi perbedaannya sama obligasi, satu, secara hierarki risiko, saham itu lebih tinggi risikonya dibandingkan dengan obligasi. Oh, oke. Artinya apa? Berarti potensi dapat uangnya lebih banyak. Betul, potensi Return-nya. returnnya. Yes, betul. Nah, itulah saham. Kenapa dia itu lebih beresiko? Risiko. Karena tadi yang Uncle Arif bilang adalah resikonya melekat. Artinya gini, kalau misalnya perusahaan itu bangkrut, yang dibayarkan pertama kali adalah
pemegang obligasi. Penghutang dulu yang ngasih utang. Oh iya. Jadi kalau perusahaannya Om Dimas tadi dealer motor ini Bangkrut. dia Itu kita mesti jualin aset, motornya kita jualin, misalnya punya gedung kita jualin. Nah duitnya itu kan mungkin nggak banyak nih. Iya. Yang dibayarkan pertama kali adalah misalnya bank dulu nih, dia minjem ke bank, dibayarin ke bank. Terus kemudian dia jualin ke pemilik obligasinya dulu nih, dibayarin. Nah sisanya berapapun itu baru jatuh ke pemegang saham, gitu. Jadi dapat sisaan doang Dapat nih. sisaan doang. Nah, itu kan jeleknya. Jeleknya seperti itu. Tapi bagusnya adalah kalau perusahaan yang Najla pegang sahamnya ini sangat bagus, itu dia tiap tahun bisa ngasih Najla dividen namanya. Apa itu dividen? Dividen tuh pembagian hasil, bagi hasil lah Bagi ya. hasil. Bagi keuntungan. Bagi keuntungan. Itu dia bisa ngasih ke Najla tiap tahun. Tiap tahun Najla dikasih keuntungan. Langsung ke rekeningnya Najla tuh. Jadi contoh saham keuntungannya itu adalah satu dalam bentuk dividen. Artinya dalam perusahaan dia dapat misalnya profit itu 10 juta misalnya. 10 juta itu kalau misalnya perusahaannya dia melihat dia mampu nih 10 juta, 8 juta disisihkan buat diinvest lagi sama perusahaannya. 2 jutanya dibagiin ke pemegang saham. Itu namanya dividen. Corporate action. Membagi dividen kepada pemegang saham. Aku mau nanya deh, kalau misalnya dividen yang tadi disinggung kan bisa dimasukin tuh per tahunnya kalau misalnya itu perusahaan bagus ya, ngasih per tahunnya dikasih aku misalnya. Nah, mungkin nggak kalau misalnya perusahaannya lagi krisis nih keuangannya, mungkin nggak kalau misalnya aku nggak dapat sama sekali setahun itu? Bisa. Dividen tuh nggak dijanjiin. Oh, dividen tuh nggak dijanjiin. Dividen jumlahnya nggak dijanjiin, dividennya sendiri tuh belum nggak dijanjiin. Oh, Gitu. itu tuh kayak bonus aja ya? Iya, Kayak betul. Keuntungan utamanya dari pergerakan harga saham tadi. Betul. Jadi misalnya nih, contoh ekstrimnya adalah dulu misalnya pada saat IBM dibuat. IBM siapa tuh? Microsoft atau IBM ya? Microsoft kali ya, si Bill Gates. Dia mulai dari garasi. Ya punyanya tadi cuma dia doang. Terus kemudian dia nawarin nih ke investor-investor nih, lo mau nggak investasi di kita supaya kita bisa develop dan segala macam. Yeah. Nah itu mereka mulai ada beberapa yang percaya, ada yang mulai enggak dan lain-lain kan. Nah itu begitu, ibaratnya mulai dari nol, harga sahamnya mungkin nothing gitu kan. Tapi beberapa tahun kemudian harga sahamnya itu berlipat-lipat karena nilai dari perusahaan itu sangat tinggi gitu. Jadi harga sahamnya tuh berlipat-lipat. Bahkan dari misalnya ya nilainya 1 jadi 100 gitu, atau misalnya nilai sahamnya 1 jadi 150. Itu kan berarti berapa kali? 150 kali lipat kan? Gitu. Jadi tadinya 10 juta jadi berapa tuh kali? 10 juta dikali 150. Anak gue lagi masuk, jadi gue tadi nggak konsep. Contohnya ya, mana tadi tuh? 10 juta. Ya, terus tiba-tiba dia Najla masuk 10 juta. Terus ternyata harga sahamnya tadinya cuma 1. Nilainya 1 perak. 1 perak. Terus kemudian naik jadi 150. Nah, itu kan berarti dalam 150 kali lipat. Iya. 1,5 M. Dari 10 juta. Mau nggak? Mau. Oh iya. Tapi jangan salah bahwa kalau misalnya ternyata ini kan tergantung dari performance-nya atau kinerja dari perusahaan tersebut. Betul. Jadi kalau misalnya kinerjanya lagi jelek, turun aja. Baliknya Najla mungkin nggak 10 juta lagi, bisa tinggal 5 juta, bisa tinggal 6 juta. Tadi harganya 1 jadi 0,5. Nah, itu bisa juga. Bisa jadi. Gitu. Dan itu sering terjadi. Within the time Najla berinvestasi di saham, ya itu tadi. Jadi, ini kan risk-nya nih. Jadi, kalau Najla berinvestasi Najla kan mesti tahu ini perusahaan prospeknya bagus. Kenapa prospeknya bagus? Najla nanti kita belajar lagi. Nah, yang kedua, semakin panjang Najla berinvestasi, itu semakin menurun risiko dari saham-saham tersebut. Kok bisa? Iya, misalnya Najla investasi waktu zaman pandemik, saham pada turun kan nih, Iya kan? Betul. Jadi Najla waktu lagi investasi, Oh, aku investasi terus sampai Iya. selesai pandemi pun aku masih investasi. terusin aja. Walaupun kalau misalnya aku berhenti di pandemi, aku rugi dong. Karena kan Rugi. lagi pandemi. Nah, Aku terusin aja nih terusin. dari turun terus. Tapi Biarin. nanti bakal naik. Kenapa? Oke, ngerti. Karena satu, memang Najla percaya bahwa emang perusahaannya bagus kok. Yang pertama. Yang kedua, Najla melihat outlook-nya bahwa
si satu Najla nggak butuh duit memang. Iya. Belum butuh, ya nggak apa-apa lah, 10 juta gue masih bisa jalan tanpa 10 juta ini. Yang ketiga itu adalah Najla masih ngeliat ini kan masih pandemi. Nanti kalau ini pandemik selesai pasti melejit lagi. Iya. Gitu. Nah, itu analisa-analisa saham, analisa-analisa apa namanya? Market global secara keseluruhan. Nah, salah satunya Baskom. Jualan nih ya. Baskom. kan tahu Baskom. Iya jualan. Iya jualannya ya. Nah, jadi kan di Baskom itu nanti yang kita omongin tuh ini tadi, marketnya gimana, kondisinya, ekonominya gimana. Nah, jadi itulah, ini udah mulai ngejawab pertanyaan Najla. Emang Angkas pada ngapain sih ngomong berduaan gitu? Salah satu ini. Jadi kalau pergerakan-pergerakan saham, pergerakan-pergerakan obligasi nggak hanya ngelihat dari perusahaan atau negara tersebut doang datanya, tapi juga faktor-faktor eksternal. Ya. Nah, yang kita omongin tuh faktor eksternal kebanyakan jadinya. Betul. Jadi memang kita bahas terkait apa yang kita biasa bahas market itu karena biasanya global market itu saling mempengaruhi. Contohnya Najla tahu nggak, Netflix itu kan punya saham. Pernah pengen nggak punya saham Netflix? Pengen ya. Nah, itu juga bisa sebenarnya, tapi Netflix itu adanya di US market. Jadi kalau mau kita buka rekening di sekuritas US atau yang punya link ke sana untuk beli saham Netflix gitu kan. Dan saham Netflix itu, percaya atau enggak, waktu itu sangat terpengaruh, sangat terpengaruh dari film-filmnya. Jadi contohnya Squid Games. Nonton nggak Squid Games? Nonton ya. Itu mempengaruhi harga saham Netflix. Jadi ketika Netflix itu Squid Games itu booming, harga Netflix itu naik. Karena dianggap sama orang yang nonton Squid Games itu sangat banyak. Artinya yang akses ke Netflix sangat banyak. Nambah, jadi nambah subscriber baru tuh gitu. Tapi penting diketahui kalau kita mau ngasih maksudnya naruh duit ya, beli perusahaan beli perusahaan orang ya, mau itu sama ataupun obligasi itu dari yang Papa Arif dari yang Uncle Arif katakan juga kan tadi, katanya 10 juta tuh harusnya nggak kepake kan, berarti uang apa namanya, uang lebih, bukan uang lebih, uang idle apa nih? Apa? Pokoknya kayak bahasa Gen Z kita katakan nih. Maksudnya udah pasti itu bukan anggaran yang urgent gitu. Udah pasti pasti. Uang yang rela, udahlah kalau hal walaupun hilang juga nggak apa-apa. Exactly. Jadi jangan bilang nggak apa-apa, nggak boleh. Maksudnya iya nggak boleh. Tapi maksudnya kayak at least itu bukan sesuatu jangan disentuh-sentuh. Iya. Dalam waktu dekat. Jadi kayak tadi Uncle Dimas cerita kantong-kantong uangnya Najla mesti udah jelas. Iya, udah jelas. Oke. Nah, again tadi kita ngomongin masih ke Jepang. Tapi waktu Najla udah ngomongin ke Jepang ya. Impian ke Jepang. Tapi kalau Najla udah ngomongin tadi, aku mau beli rumah. Berarti Najla udah ngomongin semuanya tuh. Udah mesti ngomongin risikonya gimana, yang diinvest udah mesti berapa gede, dan jangka waktu investasinya udah mesti ultra long. Najla udah mesti mikir, aku bakal mulai beli rumah itu di umur 30 misalnya. Nah, itu berarti Najla punya berapa belas tahun ke depan. Nah, itu juga jadi pertimbangan untuk Najla sudah mesti memulai memikirkan investasi sekarang. Aduh, aku harus investasi sekarang nih. Nah, benar. Jadi gak sabar deh. Aduh, aku harus apa nih? Nah, jadi tadi kita udah ngomongin yang obligasi dan saham. Nah, sekarang itu tadi Uncle juga udah ngomongin tadi emas misalnya. Kalau Uncle sih sukanya beli emas yang kayak tadi tuh, kita ke Melawai, kita ke Cikini beli yang kepingan tuh. Ke Antam langsung bisa. Tapi itu ada effortnya. Najla mesti mikirin naruh di mana nih. Gitu. Terus harus naruh di mana, jangan sampai hilang. Jangan sampai hilang. Karena kan kecil-kecil tuh. Ya kan? Nah, jadi itu salah satu effortnya kalau beli emas. Lu kecil ya, kalau gue batangan kan. Oh, kan bongkahan. Nah, itulah makanya ada satu lagi yang bisa tadi kita udah ngomongin obligasi dan saham. Ada satu instrumen investasi yang menggabungkan keduanya, dan ada orang yang take care sama saham-saham dan obligasinya di dalam tersebut. Namanya apa, Uncle Dimas? Reksadana. Reksadana. Iya. Jadi reksadana adalah yaitu gabungan obligasi, saham yang di-manage sama
manajer investasi. Manajer investasi. Nah, manajer investasi itu yang dia mikir kira-kira yang menarik apa, yang kira-kira sekarang lagi bisa bagus apa, prospeknya apa gitu. Nah, dia biasanya dia lihat tuh financial marketnya, statementnya, kondisi globalnya seperti Mereka apa. yang mikir Najla. Mereka yang Gitu. mikirin. Nah, Najla cuma perlu tahu itu adalah si fund manajernya ini jago apa enggak. Nah, itu ada lagi nanti cara mengevaluasinya itu ada lagi caranya nanti. Kenapa nih? Gitu. Lu gua potong. Iya, jadi Tapi- intinya dari situ sebenarnya dari kumpulan-kumpulan itu di manage sama manajer investasi yang biasanya berpengalaman. Otomatis menurut Najla, reksadana ini lebih tinggi atau lebih rendah resikonya daripada obligasi sama saham? Lebih rendah dong. Lebih rendah, benar. Karena mereka yang manage, dan reksadana itu sendiri pun ada 4 kategori. Supervisor ya, ada supervisor. Iya. Ya, ada yang itu, yang Ada yang ngeliatin. manage. Reksadana itu ada 4 kategori. Oke. Ada yang kategorinya sangat rendah, itu pasar uang. Jadi reksadana itu biasanya itu udah di set. Mereka boleh belinya apa aja, barangnya apa aja. Ada mandatnya. Ada apa tuh guideline-nya lah ya. Nah, yang resiko rendah itu biasanya reksadana pasar uang. Intinya itu dia cuman kayak di deposito, Ya. di Obligasi pendek. obligasi berjangka pendek 1 tahun. Nah, itu namanya reksadana pasar uang, itu sangat rendah. Tapi kalau misalnya resikonya rendah berarti returnnya Relatively Relatif rendah juga. iya, betul. Itu yang pasar uang. Kemudian kita naik lagi ke yang sedikit lebih tinggi, itu biasanya reksadana Obligasi. fixed income ya, atau obligasi. Biasanya itu adalah komponennya lebih banyak adalah obligasi. jadi dalam reksadana itu ada beberapa macam obligasi di dalam situ. Oke. Obligasi juga dia yang milih. Berapa yang government bonds Indonesia, berapa yang korporasinya tuh apa kayak gitu. Tapi itu biasanya dia dicampur juga sama obligasi saham. Nah, itu adalah masuk ke kategori ketiga, reksadana campuran atau balance fund, di mana di situ adalah isinya adalah obligasi tadi sama saham. Tapi biasanya saham itu lebih kecil porsinya gitu. Nah, itu adalah reksadana campuran. Yang lebih tinggi lagi kategori keempat adalah reksadana saham. Itu biasanya isinya adalah saham kebanyakan, walaupun mungkin sebagian kecil adalah obligasi gitu. Jadi itu adalah 4 kategori reksadana berdasarkan resikonya gitu. Jadi kalau misalnya awal-awal ataupun yang mau resikonya kecil itu pasar uang. Kemudian nextnya adalah fixed income obligasi, isinya obligasi. Yang ketiga itu campuran, dia antara campuran obligasi dan saham, karena yang saham ini adalah reksadana saham ini adalah yang paling tinggi resikonya. Seperti yang tadi kita bilang, saham itu bergeraknya volatile, tergantung kondisi market ataupun kondisi perusahaan tersebut. Tapi aku mau nanya deh, kalau misalnya si reksadana ini udah nge-include 4 kategori itu udah pasti dia lebih bisa memfilter nggak sih yang ini lebih benar gitu? Dia memfilter itu juga kan? Itulah gunanya. Nanti Najla kan bisa, reksadana tuh banyak sekali. Terus abis itu fund manajernya juga pun banyak. Najla bisa ngelihat satu track recordnya si fund manajernya. Udah lama belum nih mereka beroperasi. Yang kedua, Najla bisa ngelihat selama ini mereka kalau manage reksadananya returnnya bagus nggak sih? Compare sama yang lain. Nah, jadi ini Najla kalau misalnya, dan ini sangat affordable. Berapa sih ini sekarang? 1 juta aja nih? Kalau reksadana udah sampai 100.000 juga ada sekarang. Oh my God. Ada. Ini minimumnya 1 juta. Dulu kita 1 juta ya, zaman kita 1 zaman. juta. Sekarang 100.000 juga udah bisa. Nah, jadi kalau kayak tadi kita udah cerita kenapa bisa mulai cepat, karena emang satu, Udah murah. dan satu lagi Udah gampang. gampang belinya. Oke. Pakai aplikasi banyak sekarang ya, aplikasi yang menawarkan Nah, itu. jadi di zamannya Gen Z ini Kemudahan. angkos dulu nggak ada. Jadi kita mulai ke agenda berikutnya. Jadi satu, Najla udah ngerti tadi reksadana itu apa, ya kan? Kumpulan-kumpulan antara saham dan obligasi dijadiin satu. Ada yang manage, ada yang manage. Namanya fund manager. Nah, fund manager itu resikonya ada yang rendah, ada juga yang tinggi. Yang Uncle Arif itu pengen ingetin itu adalah kalau semakin semakin tinggi risiko dari yang Najla udah kita terangin sekarang, horizon untuk holding periodnya juga lebih lama. Sebaiknya, karena semakin pendek ya semakin deg-degan pegang risiko gitu. Jadi mendingan yang nggak deg-degan taruh yang panjang aja. Jadi jangan yang jangan buru-buru gitu. Nah,
Ada pertanyaan nggak Najla terkait dengan saham, reksadana, obligasi? Mana mantap lah, kita ngejelasinnya mantap. Mantap. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Kita mau masuk ke channel berikutnya nih, pendek lah Dim ya habis ini ya. Apa? Channel. Udah langsung aja langsung. Oh, channel. Langsung aja channel sini kan? aja deh. Iya, langsung sini aja. Jadi kalau misalnya kita investasi depo itu kan biasanya tabungan itu kan terkait dengan kita ke bank ya kita Itu buka tuh rekening. Minimum 10 juta bukan? Iya ada 10 juta kan 10 ya? juta tapi kadang-kadang ada bank juga yang bisa 1 juta. Ada kayak juga ya. gitu. Nah, jadi kalau untuk deposito sama tabungan udah jelas. Ke Ke bank. Oke. Apakah itu bank yang biasa yang kamu datang ke teller atau sekarang udah banyak Najla bank digital. Oh iya. Itu Najla buka rekening dan segala macam dari handphone, bener gak Budi? Iya. Iya betul. Nah, itu salah satu channel juga Najla kalau mau nabung. Mobile banking. Mobile banking sama digital banking. Digital banking tuh cabangnya dikit Najla. Oke. Semua diprioritasin lewat aplikasi. Betul. Nah, kemudian kalau misalnya kita masuk ke reksadana, itu juga sekarang kita banyak perusahaan-perusahaan sekuritas atau aset manajemen. Itu yang bisa mengeluarkan membeli reksadana secara online juga. Udah banyak tuh Itu sekarang. banyak banget. Di dalamnya juga banyak reksadana dari perusahaan manajemen investasi A, manajemen investasi B. Manajemen investasi A juga punya banyak reksadananya. Nah, itu bisa dipilih dan itu biasanya ada historicalnya. Misalnya dalam 5 tahun returnnya berapa, dalam 1 tahun berapa, 1 tahun terakhir gitu kan, 1 hari, 2 hari, nah itu ada benchmarkingnya itu bisa dipilih dengan gampang. Nah itu pun ya itu tadi minimumnya itu juga udah murah, 100.000 juga udah bisa masuk. 1 juta deh. 100.000 udah bisa. Bukan maksud gua kalau Najla mau masuk. Oh iya. Ngomongnya kita 1 juta lah, jangan 100.000. 100.000 kalau kita ngomongin. Ya intinya maksudnya sekarang pun jangan bilang nggak punya duit, karena duit. 100.000 aja bisa. Iya gitu. benar banget. Nah, gitu. jadi channelnya itu Najla zaman Uncles dulu beli reksadana hanya bisa di bank atau di sekuritas itu, sekuritas tapi harus isi. datang langsung. Harus datang langsung tuh kita datang isi formulir. Sekarang enggak. Udah bisa sama semua siapa aja ya, karena dia aplikasi ya sekarang. Aplikasi. Dan di dalamnya tuh banyak perusahaan investasinya. Gitu. Nah, di digital bank itu pun ada yang udah nyiapin reksadana. Jadi nggak ada alasan lagi untuk nggak investasi. Betul. Nah, satu lagi habis itu tadi Saham misalnya. Kalau mau beli saham langsung juga bisa. Kalau misalnya udah advance nih reksadana udah bisa, udah ngerti dan segala macam. Udah sekarang kita bisa langsung. Misalnya tadi Najla mau beli Netflix, itu bisa langsung. Atau beli Indofood kayak tadi. Itu juga belinya di aplikasi. Jadi sayang banget ya udah dikasih wadah semudah ini kalau kita tuh masih belum investasi, apalagi investasi itu ternyata penting untuk semua orang ya. Penting. Aduh berarti aku rugi banget selama ini nggak mau nyari tahu ya. Iya. Jangan. Makanya tadi Najla pas banget lagi nanya ngapain sih Pak Pari kedua? Iya. Ya ini. Iya. Nah, jadi kenapa mesti buru-buru? Iya. Karena horizon jangka waktu Najla bisa berinvestasi itu jauh Harus lebih lama. lama. Yes. Iya, jadi mau nggak mau harus di sekarang. Ngomongin 10 tahun, 12 tahun itu is a very ideal horizon lah ya. Iya, betul. Gitu. Jadi nanti kita offline, soalnya kita kan nggak ada yang sponsorin nih. Jadi kita nggak bisa nyebutin namanya dong ya nggak dia. Cuma kalau ada yang ngasih tahu. Ngasih tahu kan kita sebutin Iya, kan enak namanya. ngomongnya. Nyebut merek. Kalau nggak ada gini ya susah. Kita ngasih tahu Najlanya offline aja deh. Ngambek nggak jelas. Ngambek. Tapi itu ya basically adalah jenis investasi itu deposito, tabungan, obligasi, saham, atau kalau gabungan nggak perlu capek-capek mikir reksadana. Tapi selain itu juga ada namanya tadi emas kan. Emas itu juga bisa dalam bentuk komoditas ataupun fisiknya langsung gitu. Kalau komoditas gue beli di mana? Komoditas itu bisa online, ada perusahaan berjangka juga ada. Itu tapi kagak ada. Ini gue jadi belajar sama kayak saham juga modelnya, bentuknya. Gue nggak bakal bisa dapetin in fisik. Enggak, try ons kayak gitu, sama kayak di Bloomberg, harga Bloomberg, try ons itu berapa? Itu juga ada. Nah, terus juga ada yang namanya mata uang. Tahu nggak misalnya sering nggak ya dengar namanya mata uang? Tahu. Main mata uang. Banyak tuh ikannya di YouTube tuh. Iya, aku tahu. Nah, lagi. Itu lebih tinggi lagi tuh risikonya. Itu resikonya lebih tinggi lagi karena pergerakannya lebih volatility-nya lebih tinggi. Nanti lah kita ngobrolin itu. Tapi sekali lagi high risk, high return. Ya, jadi memang dia bisa bergerak naik turun karena itu diperdagangkan 24 jam sehari. Betul, seluruh dunia. Jadi kalau saham di Indonesia kan tutup tuh jam 4, jam 5 tutup. Kalau ini mata uang itu buka, kita tutup, Indonesia tutup,
Eropa buka. Karena Eropa pagi nih. Kita sore, Eropa pagi. Eropa jalan, terus kemudian Eropa mau tutup, Amerika buka. Amerika jalan, terus dia mau tutup, balik lagi, Asia buka gitu. Jadi itu 24 jam itu selalu jalan marketnya. Nah itu sangat-sangat resikonya sangat tinggi. Aku mau nanya deh Uncle, kalau misalnya nih aku naruh uang saham misalnya gitu atau obligasi deh. Nah misalnya aku balik lagi ke aku pengen punya rumah, mau punya rumah atau misalnya mau ke Jepang, tapi misalnya maunya pas 7 tahun lagi, mungkin nggak kalau 7 tahun lagi itu uangnya lagi rendah? Mungkin. Nah gimana caranya biar aku itu bisa ngambil duit pas lagi peak-peaknya tuh gimana? Jadi kalau idealnya Idealnya. Najla itu udah mesti ngeset goalsnya Najla. Gua mesti dapat dana sekian dalam waktu sekian lama. Nah jadi dari situ Najla udah meram aja. Najla bisa ada mekanismenya gini. Najla punya uang 10 juta. Atau Najla tahu nih bulan depan akan terima uang, bulan depan Najla masuknya averaging. Sekarang masuknya itu 1 juta, bulan depan 1 juta lagi, bulan depan lagi 1 juta lagi. Nah itu ngebantu concernnya Najla tiba-tiba nanti kalau ntar turun gimana? Karena nanti at one time Najla bisa aja tuh pas lagi averaging, pas lagi harganya murah dan harganya bagus. Nah jadi salah satunya itu yang Uncle bisa kasih tipsnya tuh itu. Ya memang ada beberapa tips and trick, tapi nanti kita broadcast di podcast berikutnya ya. Oke. Sip. Untuk sekarang ada pertanyaan lagi? Nggak ada, aman. Aman ya, alhamdulillah.